Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 ini. Karena itu kami menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Selamat tahun baru juga bagimu. Melalui topik ibadah tahun baru ini, kita diyakinkan bahwa Allah adalah sumber berkat yang kita terima di dalam hidup kita. Besarlah Allah dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Ya Tuhan Allah sumber berkat, berkatilah kami di tahun 2021 ini. Karena itu kita yang dikasihi Tuhan dan yang merindukan kasih setianya, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Datanglah di hadapannya dengan puji-pujian. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 70 ayat 1, Naung Salpu Tahun Naburu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanilah kami, janganlah menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan, karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 69 ayat 3, Yesus sai urupi hami. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini
yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 64 ayat 4, Naung Morudo Muse Sataon. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kasihani kami. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami, sebab kami banyak berbuat dosa di tahun yang lalu. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati. Kasihanilah kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Tuhan sudah menyatakan dalam firman-Mu bahwa Engkau adalah sumber berkat yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Namun terkadang kami menyimpang dari jalan-Mu ketika kami mengejar harta maupun jabatan dalam hidup kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa banyak dosa kami terhadap keluarga, terhadap anak, orang tua, dan terhadap sesama saudara-saudari kami. Kami banyak melakukan dosa terhadap orang lain dan sekeliling kami. Bahkan, kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka. Kasihani kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, baharuilah hati kami, agar senantiasa turut kehendak-Mu. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 750 ayat 3. Tuton dikon, o Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan pada epistel di ibadah tahun baru ini tertulis di dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 63 ayat 4. Yesus hodo saitoktong. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku Enden nomor 65 ayat 1. Maju pang tahun naim baruan sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan khotbah awal tahun Epurus Huria Kristen Batak Protestan tahun 2021 dengan topik Allah Sumber Berkat. Tertulis dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara-saudara yang terkasih, seluruh anggota jemaat HKBP Huria Kristen Batak Protestan, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Izinkanlah saya atas nama seluruh pelayan di gereja kita yang ada di kantor pusat, distrik-distrik, resort-resort, jemaat-jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga, yaitu pelayan-pelayan tahbisan dan non-tahbisan, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun baru 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudara sekalian. Horas, 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 horas. Terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian, sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersuka cita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020,
terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dia yang Maha Pengasih tetap menyertai kita. Saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia agar tubuh kita kuat melawan COVID-19. Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk semua orang di dunia ini. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, bersedih, menangis, khawatir seperti anak-anak ayam tanpa induk. Dia juga yang menolong kita untuk menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota jemaat AKBP tetap setia menjalankan 4M ini dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini. Yang pertama, sebagai orang yang percaya yang bersekutu di dalam HKBP, mari kita mendoakan gereja kita. Sebagai orang yang percaya yang bersekutu di dalam HKBP, kita meyakini dan mendoakan bahwa pelaksanaan pelayanan mulai tingkat distrik, pusat, resort, jemaat, pos-pos PI, dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 akan berjalan dengan baik. Kata-kata berkat melalui Harun dalam khotbah ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi ke generasi di dalam gereja HKBP. Gereja milik Kristus yang didirikannya lebih 159 tahun yang lalu, yang terus dipeliharanya sampai ke era digital dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita HKBP, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta. Demikian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yang kedua, begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di tiap peribadatan kita. Beribadah itu bisa di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah. Karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja, dan juga karena pandemi COVID-19 yang memaksa kita harus beribadah di rumah, menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya, sinar wajah-Nya, dan belas kasihan-Nya. Terimalah berkat-Nya itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah-ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman, sebab di sanalah berkat-Nya disampaikan
melalui para hambanya. Jangan berhenti untuk 34 beribadah kepadanya, meskipun dilakukan secara terbatas di gereja sesuai anjuran pemerintah, maupun di rumah-rumah. Pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online, dan di sana pun kita menerima berkat dari Tuhan melalui para hambanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriling salam dan doa Huria Kristen Batak Protestan, Epurus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Demikian khotbah Epurus HKBP tahun 2020 ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah ini, saya, Pendeta Midian K.Sirait, selaku Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta periode 2016 sampai 2020, akan mengakhiri tugas pelayanan saya sebagai Preses. Semoga pelayanan saya selama satu periode ini menjadi alat daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan daripada Kristus. Semoga seluruh jemaat Tuhan di distrik DKI Jakarta ini beroleh sukacita yang besar dan mendapat pemulihan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan telah menjadi berkat bagi keluarga kami dimanapun kami berada. Dan kami telah berhasil untuk menyatukan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi andalan kami, supaya kami dimanapun kami berada senantiasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 66, ayat yang pertama, Debata Bain Dongan Mi, sambil mengumpulkan persembahan kedua, yaitu pelayanan kategorial kepada pemuda. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Tahunmu tidak akan berakhir dan harimu tidak terbatas. Tetapi tahun dan hari-hari kami singkat dan cepat berlalu. Kini 1 tahun dari hari kehidupan kami telah berlalu. Tetapi kasih setiamu tidak akan berlalu. Oleh sebab itu kami puji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, atas kelimpahan kasih-Mu yang menghantar kami memasuki permulaan tahun baru ini. Berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami ingat semuanya itu pada hari-hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu yang senantiasa menghidupi dan memelihara kami. Kalau kami merenungkan segala perbuatan kami selama tahun yang lampau, sepatutnya kami merasa malu di hadapan-Mu karena banyak hari-hari kami dan pengasihan-Mu menjadi sia-sia kami perbuat. Kami memohon seperti Tuhan telah melewatkan tahun yang lampau, kiranya Tuhan mengampuni kami atas segala kesalahan dan dosa kami. Hapuskanlah perbuatan kami yang tidak baik itu oleh pengasihan-Mu. Tuhan menyertai kami selama setahun yang lampau dan melihat bahwa banyak dari antara kami yang belum menghasilkan buah yang baik. Tunjukkanlah jalan-Mu yang patut kami jalani setiap hari dan pekerjaan yang layak kami kerjakan. Berkatilah kami senantiasa dalam setiap persekutuan kebaktian kami di sini, baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. Berkati para pelayan Tuhan, penginjil, pengajar, mereka yang merawat orang-orang sakit, dan mereka yang dipercayakan kepadanya. Lindungilah pemerintah kami. Tolonglah mereka yang tertindas, yang miskin, dan yang menderita, yatim piatu dan yang hina. Jangan biarkan mereka terlantar, melainkan tunjukkanlah keabadian kasih setiamu kepada mereka agar kiranya kelak kami dapat bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu di tempat yang kekal, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian K.H. Sirait. Berkesudahan kasih setia Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.